Assalamualaikum, Sobat Misteri. Selamat datang di kisah Area Misteri. Ini adalah kisah dari seorang pria lajang berdarah Indonesia, berusia 34 tahun, yang membuka toko seks shop di Jalan King Cross, kawasan ramai di Sydney, Australia. Dia dipanggil Ben, menjalankan toko tersebut dengan rutinitas yang disiplin, mulai pukul 9 pagi hingga tutup jam 10 malam. Ben melayani berbagai macam karakter dan beraneka jenis latar belakang pelanggan tokonya, mulai dari remaja pria, pria dewasa hidung belang, juga para pekerja seks komersil di sekitaran Jalan King Cross. Hingga suatu malam, sekitar 8:30, saat toko hampir tutup, seorang wanita cantik datang dengan mobil Porsche birunya. Lalu wanita tersebut masuk ke dalam toko. Tampilannya seksi, menggoda setiap mata pria normal yang melihatnya. Wanita muda cantik itu sepertinya seorang wanita pekerja seks kelas premium. Wanita itu pun bertanya ke Ben, penjual toko. Permisi, apakah ada yang jual vibrator? Pemilik toko, yang sedikit terkejut, menjawab. Loh, kenapa beli barang begitu, Mbak? Wanita cantik itu menanggapi dengan sedikit kesal. Kamu kepo amat sih, nanya-nanya buat apa gitu? Emangnya kalau sama pelanggannya nggak puas? Kenapa tuh kok sampai mbaknya nggak puas? Oh, emangnya cuma pelanggan aja yang boleh puas? Kita sendiri kan juga butuh dipuasin dong. Saya biasanya pakai itu dulu sebelum melayani. Ben, yang masih melongo dengan jawaban cewek cantik di hadapannya itu, mencoba menenangkan situasi. Sebentar ya Mbak, saya cari dulu. Itu barang cepat laku tapi saya ada simpan stok di rak bawah. Kayaknya masih ada. Wanita itu tampaknya penasaran dan ikut melihat ke bawah rak. Saat wanita cantik itu membungkuk untuk ikut melihat barang yang dicari, Ben menolehkan pandangan ke atas, melihat wanita itu dari bawah. Ben terkagum dengan pemandangan indah, lekukan tubuh wanita tersebut di hadapannya yang sangat sensual. Badan seksi wanita cantik itu semakin indah terkena bias efek dari lampu neon toko yang remang-remang. Wanita muda itu memakai terusan rok mini biru tanpa lengan, dengan scarf putih tipis dililitkan di lehernya dan sepatu high heels. Di tangannya sambil memegang gantungan kunci mobil Porsche dengan gambar logo hati. Wanita itu berkata sambil tersenyum ke Ben. Gimana, sudah ketemu belum? Ben sebagai pria normal menelan ludahnya sendiri, menahan diri sambil menggumam dalam hati. Wow, buset pria punya selera. Ini mah bodinya si Mbak ini montok abis edan. Untung aneh kuat iman. Maaf mas, gantungan kunci mobil saya barusan jatuh tadi. Tolong sekalian dicarikan ya. Ben mencoba mencari gantungan kunci yang jatuh. Wanita itu mulai terlihat sedikit tidak sabar. Gantungan kunci mobilnya tadi jatuh di sebelah mana ya Mbak? Mereka berdua terus mencari-cari, namun tak juga menemukannya. Setelah beberapa saat, Ben, pemilik toko berkata, Ya, gimana nih Mbak? Saya utamakan cari vibrator dulu atau kunci mobilnya Mbak dulu. Kalau nggak ketemu kuncinya, nanti kamu nggak bisa pulang. Udah gampang mas. Kalau nggak ketemu kuncinya, saya tinggal nunjuk mobil saya, auto bisa jalan sendiri. Hebat juga kamu, bisa kayak tukang sihir. akhirnya, Ben menemukan vibrator yang diminta. Oh, ada nih barangnya. Berapa harganya mas? Ben memindai harga menggunakan barcode. Sekitar $80. Oke, ini aku bayar pakai $100 cash. Mas, ambil aja deh, kembaliannya. Ben memasukkan uang wanita tersebut ke dalam brankas besi dan menguncinya. Setelah transaksi selesai, wanita muda cantik itu keluar dari toko. Ben masih memperhatikan memandang dari balik kaca toko. Ben bergumam dalam hati. Sebenarnya gua nggak percaya waktu cewek itu bilang ke gua bisa hidupin mobil Porsche-nya tanpa kunci. Tapi ternyata dengan satu sentuhan aja, mobilnya langsung nyala. Hebat juga dia. Ben pun menutup tokonya, mematikan lampu, dan saat hendak mengunci pintu, tiba-tiba terdengar sesuatu yang jatuh dari dalam. Pintu toko dibuka lagi, dan melihat sesuatu di rak etalase kaca
yaitu gantungan kunci mobil Porsche yang sebelumnya dicari. Ben teringat saat wanita itu berkata, kalau kunci mobilnya jatuh dari kantung sakunya. Ben kemudian melihat ada nama dan alamat tertera lengkap pada gantungan kunci tersebut. Dalam kebingungannya, Ben memutuskan untuk mengunjungi alamat tersebut saat libur weekend. Hari pun berlalu seperti biasa, dan tibalah weekend. Ben sampai di alamat yang tertera di gantungan kunci. Ia mengetuk pintu, dan seorang nenek berusia 80 tahun membuka pintu. Kamu cari siapa? Permisi, Nek. Saya mau balikin gantungan kunci mobil ini. Ketinggalan dari customer saya beberapa hari lalu. Sang nenek kemudian mengundangnya masuk. Ben mengeluarkan gantungan kunci. Ketika melihat gantungan kunci itu, wajah nenek berubah kaget. Nenek itu menunjukkan sebuah foto dari album. Nenek itu memandangi foto lama dan berkata, Apa benar gadis di foto ini yang datang ke tokomu? Nenek rasa tidak mungkin. Lili itu anak saya. Anaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nenek itu tampak sedih. Sambil menghirup nafas panjang, ia berkata, Mobil Porsche biru itu tidak pernah saya jual sejak dia meninggal, dan saya tidak pernah menyalakan mesinnya. Tapi saya lihat mobil Porsche biru itu dan Lili seperti di foto nenek. Dia memakai syal putih datang sendiri ke toko saya. Lili dibunuh beberapa tahun lalu di sebuah hotel dekat pantai. Rok mini biru dan scarf putih. Itu baju yang dipakainya saat dia dibunuh. Dan mobil Porsche biru itu tetap ada di garasi saya. Saya tidak tahu bagaimana Lili bisa datang ke toko kamu. Dengan informasi yang mengejutkan dirinya, hanya bisa mengangguk setelah mereka berdua mendoakan untuk ketenangan arwah Lili. Ben pun berpamitan. Di tengah perjalanan pulang menuju toko, ia mengingat satu demi satu peristiwa di luar nalar yang dialaminya terus membuatnya berpikir. Waktu malam kejadian, cewek yang beli vibrator itu kan bayarnya pakai uang cash. Kalau dia sudah meninggal, berarti uang yang dipakai untuk bayar itu pastinya juga bukan uang yang nyata. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Ben segera bergegas kembali ke tokonya. Begitu membuka brankas, Ben terkejut. Brankasnya terisi penuh dengan uang ribuan dolar. Di dalamnya ada secarik kertas yang tertulis, "Terima kasih Ben, kamu telah mau menolong saya. Tolong sebagian uang ini berikan pada ibu saya yang sudah tua. Salam untuk ibuku tersayang, dari Lili." Sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menambah wawasan bagi Sobat Misteri. Salam hangat untuk Sobat Misteri yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh misteri. Jika Sobat Misteri memiliki pengalaman mistis, kirimkan kisah kalian ke email kami. Insya Allah, cerita yang terpilih dan ditayangkan akan mendapatkan souvenir eksklusif sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih kepada semua yang telah menonton, mendukung, dan setia bersama Area Misteri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian. Saya Bang Hendro, mohon maaf jika ada kekurangan dalam bertutur kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sukses untuk kita semua.